Hai, selamat malam sahabat. Masih ramai bahas pilkada nih. Gak cuma tentang hasil hitung cepat, tapi juga ada peristiwa yang gak kalah heboh di hari pencoblosan. Mau tahu apa aja? Yuk langsung kita cek. Di posisi kelima, nyoblos di tengah banjir. Hujan deras membuat banjir merendam beberapa wilayah di kota Medan, Sumatera Utara. Nggak terkecuali tempat-tempat pemungutan suara nih sahabat. Jadinya ya kayak gini deh. Warga rela berbasah-basahan demi tetap bisa menyuarakan aspirasi mereka. Pemungutan suara pun tetap dilaksanakan sampai jam 1 siang. Salut ya. Posisi keempat, kursi TPS dan kotak suara dibakar. Lagi fokus ngitung suara, tiba-tiba para petugas di salah satu TPS di kota Sungai Penuh Jambi berlarian keluar ruangan nih sahabat. Mereka panik karena ada kobaran api di dalam TPS. Usut punya usut, ternyata ada yang sengaja membakar kotak suara pakai bensin. Waduh, kacau ya. Kabarnya pelaku ada 10 orang dan udah ngerusak 5 TPS. Tapi baru 1 orang yang nyerahin diri nih. Katanya mereka dari tim pemenangan salah satu paslon. Waduh, jahat ya. Ketiga, ricuh pendukung antar paslon. Sahabat, beda pilihan kan biasa ya. Tapi nggak dikit juga loh orang-orang yang baper sampai ujung-ujungnya ribut. Kayak 2 kelompok di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini nih. Mereka saling baku hantam di salah satu TPS. Bahkan ada yang bawa parang loh. Waduh, kenapa jadi kayak gini sih? Untungnya polisi dan warga setempat langsung sigap melerai keributan. Jadi nggak sampai ada korban jiwa. Kedua, Ketua KPPS dibacok. Warga desa Waduani, Bima, Nusa Tenggara Barat dibuat gempar di hari pencoblosan. Gimana enggak coba? Ketua KPPS-nya dibacok di dalam TPS. Awalnya nggak ada yang curiga sama pelaku karena dia datang dengan surat undangan. Tapi tiba-tiba dia ngeluarin parang dong dan langsung ngebacok korban. Tapi setelah diusut, tragedi berdarah ini nggak ada kaitannya sama politik, melainkan persoalan asmara. Ya mungkin momennya aja yang pas banget ya. Dan di posisi pertama adalah bentrokan berujung pembakaran rumah. Bentrokan di Puncak Jaya, Papua Tengah ini parah banget sahabat. Ada 9 warga yang terluka kena panah dan sedikitnya 40 rumah dibakar. Lagi-lagi mereka yang terlibat bentrok berasal dari kubu paslon berbeda. Katanya demokrasi. Masa karena beda pilihan aja jadi bentrok? Semoga di tempat kalian tetap damai ya sahabat. Dan para pemimpin yang terpilih adalah orang-orang yang amanah. Aduh, miris banget ya kan. Masa gara-gara beda pilihan tapi kericuhan jadi pilihan. Itu dia, jangan dicontoh ya. Juga dong. Tuh. Iya, udah deh. Makanya damai-damai aja, nggak usah berantem gara-gara pilihan beda. Ya. Karena siapapun pemenangnya, pasti kita juga tetap harus kerja kan. Betul. Tetap harus cari duit kan. Cari duit sendiri juga ya. Bener nggak sahabat? Ya udah, di Lensa Indonesia malam kali ini ya ketemu lagi dengan kita berdua nih. Saya Kenny Agustina Dan saya Oscar Haris. Nah ini daripada kita ribut-ribut, gak ada untungnya juga ya bener kan. banget. Gimana kalau kita kulineran aja nih, kita makan-makan. Nah biasanya tuh yang bikin kompak tuh kalau makan bareng ya. Bener, bisa bikin bersatu lagi nih ya. Iya. Kalian mau makan apa nih Kak? Ini kuliner khas dari Jawa Tengah. Yang Jawa Tengah ya. ini lumayan viral sekarang. Karena banyak disukain sama orang-orang. Kalau Jawa Tengah tuh biasanya apa? Gudeg? Gudeg bukan? Oh bukan, ini bukan bukan gudeg. gudeg. Tapi Jadi? ini cita rasanya pedas, manis, dan teksturnya empuk. Empuk. Kalau empuk tuh biasanya roti ya. Tapi roti nggak pedas manis. Dan nggak mungkin pakai kecap juga Iya kan? nggak pakai kecap. Nah ini dia dia. nih. Nah ini daripada kita tebak-tebakan ya kan, penasaran langsung aja kita lihat ya. Apaan sih ini nih? Arisa udah liputan ke sini ya.
kuliner wajib banget segera merapat karena sebentar lagi aku bakalan ngajakin kamu nyobain tengkleng khas Solo. Tapi kali ini tempatnya ada di Jakarta. Kira-kira rasanya gimana ya? Sama nggak sih sama yang aslinya ada di Solo itu? Yuk ikut aku. Nah, ini nih sahabat, salah satu kuliner khas Solo yang udah buka cabang di kota-kota lainnya. Salah satunya di Jalan Veteran Raya, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Yap, menunya adalah tengkleng. Nah, kalau di Jakarta, tengkleng tuh enaknya dimasak kayak apa sih? Di sini yang favorit apa aja menunya, Mas? Ada tengkleng rica, sate buntel, terus gulai goreng, nasi goreng kambing. Oke, Mas, boleh langsung aja sambil dibuatin tengkleng ricanya. Nah, salah satu yang jadi ciri khas para tukang masak di sini, aksi ini nih sahabat. Sabar, Ini bukan cuma buat gimmick ya, tapi ini tuh cara mereka buat ngatasin ruang sempit saat masak. Jadi solusinya ya wajan bekas masak untuk sementara dikumpulkan dulu di satu wadah untuk selanjutnya dicuci. Ya udah deh, daripada kena lempar, mending kita tunggu di meja aja yuk. Buka dari jam 9 pagi sampai 9 malam, tempat ini sepinya kalau emang tutup aja loh. Ya abis, lihat aja tuh pengunjungnya. Ada terus, nggak pernah putus. Ngomong-ngomong pesanan saya udah siap tuh sahabat. Ayo kita lihat. Ini paling favorit, namanya tengkleng rica. Wah. Kalau yang ini sate buntel. Kenapa namanya sate buntel? Karena nih coba sahabat lihat, dia itu dari daging kambing cincang ya. Wow, bener sesuai sama namanya tengkleng rica-rica. Ini pedesnya kerasa banget, bumbu rempahnya juga dia full. Selain pedes dari cabai, dia juga ada pedes dari kayak merica gitu ya sahabat. Jadi benar-benar rasanya itu kaya banget. Dan walaupun dia gurih, tapi tetap rasa dominannya itu manis. Nah, sekarang kita beralih, kita coba ke si sate buntelnya ini ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat di dalamnya itu emang dia daging cincang ya. Jadi bukan potongan kambing seperti sate kambing pada umumnya, tapi dia sudah dicincang. Nah, kira-kira para pengunjung di sini ngerasainnya seenak apa ya? Pedasnya dapet, gurihnya dapet, semuanya balance rasanya. Jadi sering kangen sih buat makan di sini. Tuh, buat kamu penyuka pedas, masukin ya tengkleng rica dalam wishlist kamu. Terus pas ada waktu tinggal mampir deh ke sini. Dari Jakarta, Arista Damelia, Budi Utomo, RTV. Aduh, bikin ngiler ya. Nah, apalagi musim hujan kayak begini ya, dingin-dingin. Kayaknya enak banget makan makanan hangat. Terus pakai kambing tadi kan ya. Nah itu tadi paling enak kalau dimakan pas dingin-dingin musim hujan. Nah, tapi kalau ngomong-ngomong soal hujan nih Kar, belakangan ini kan hujan jadi makin intensitasnya makin banyak ya. Di beberapa tempat juga jadi banjir Kak. Bener, ini juga jalan-jalan ke akses ke rumahku juga banjir. Oh kamu kena banjir juga ya? Iya, sampai ada yang masuk ke rumah juga. Oh, nah tapi kalau yang di Bandung nih Kar, banjirnya bukan di rumah, komplek perumahan
atau di jalanan gitu. Tapi di area makam. Waduh. Soalnya makamnya itu letaknya memang di sebelah kali gitu. Nah terus itu gimana tuh jenazahnya pada ikut ke bawah? Nah itu dua tuh, takutnya jenazahnya ikut ke bawah hanyut ya. Tapi langsung aja deh kita lihat ya kayak gimana sih nih banjir di makam di Bandung ini. Longsor. Posisi di Blok D, pinggir sungai. Longsor. Kayak gini nih sahabat, hujan lebat yang ngeguyur Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung Rabu kemarin. Sejumlah makam tergenang air, bahkan beberapa di antaranya ambles lantaran tergerus derasnya arus sungai yang membelah area pemakaman. Akibatnya beberapa jenazah nyaris hanyut ke sungai. Petugas makam dibantu warga cukup sigap mengevakuasi jenazah yang ada di bibir sungai. Saat hujan reda pada Kamis pagi, upaya evakuasi kembali dilanjutkan dengan pengawasan pemerintah Kota Bandung. Pemkot sendiri berencana memindahkan sekitar 20 makam terdampak yang ada di Blok E. Dan surat izin pembongkaran makam pemindahannya akan kita proses juga hari ini dengan cepat agar semua selesai dan jenazah tidak ada yang hanyut terbawa air. Insya Allah tidak ada. Oleh karena itu penanganan cepat hari ini karena kondisi cuaca yang tidak menentu musim hujan, kita ingin cepat hari ini sebelum jam 1 mudah-mudahan sudah selesai semua. Pemindahan makam sendiri sudah sepengetahuan para ahli waris yang juga sepakat untuk memindahkannya ke wilayah lain yang lebih aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Nah itu kan jadi ada beberapa jenazah yang memang terdampak juga ya dari longsor di sana akibat banjir itu. Tapi ya itu akan dipindahkan ya. Meskipun mungkin kalau kita lihat ya kesulitannya pasti banyak banget ya kendalanya, apalagi masih deras, arusnya tuh masih deras gitu ya. Benar banget Sekar. Nah kalau tadi insiden banjir ya, insiden yang satu ini juga nggak kalah ininya nih kan nih. Nggak kalah tragisnya ya. Nah ini di Pamekasan Jawa Timur ya. Jadi ada 5 orang yang meninggal, yang tewas, semuanya itu saat mereka berada dalam sumur tua. Jadi kayaknya mereka tuh keracunan gas yang ada dalam sumur itu. Benar, ini kenapa jumlahnya bisa banyak begini 5 orang, karena sebelumnya itu ada 1 orang dulu yang terjebak di dalam dan 4 orangnya ini mau nolongin, tapi mereka ikut kejebak juga. Gitu, akhirnya semuanya kejebak dan tewas semuanya. Aduh kasihan banget ya. Langsung aja kita lihat ya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Niat hati merendam bambu agar lebih awet, namun ternyata sumur yang digunakan merendam justru membawa petaka. Beginilah nasib 5 warga desa Jarin, Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur. Mereka ditemukan tewas di dasar sumur tua pada Kamis siang. Tim BPBD dan warga tak berani masuk ke dalam sumur untuk mengevakuasi korban. Mereka menggunakan tambang guna menghindari jatuh korban lainnya. Kelima korban dibawa ke rumah sakit setempat, namun sudah tidak tertolong lagi. Insiden tragis ini berawal dari 2 warga yang akan mengambil bambu yang sedang direndam di dalam sumur. Saat di dalam sumur, mereka lemas dan berteriak meminta tolong. 3 warga lain berupaya menolong dan masuk ke dalam sumur. Namun, tidak ada yang berhasil keluar hidup-hidup dari sumur sedalam 4 meter ini. Karena tidak kuat akhirnya jatuh di dalam sumur sehingga kehabisan oksigen. Melihat hal tersebut, Pak Samsuri ingin tujuan menolong, namun tidak mampu hingga jatuh di dalam. Dan akhirnya sampai 5 korban masuk ke dalam sumur. Itu Bu. Saat ini sumur tua itu dibatasi garis polisi. Selain itu, rencananya sumur akan ditutup permanen untuk menghindari jatuhnya korban lain. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.
Wah, niatnya sih nolong ya, nolong temennya, tapi ya berujung dengan tewas gitu. Artinya kita juga harus hati-hati ya, karena juga kalau menolong harus lihat dulu dong bahayanya ya. Benar, di bawah kan juga minim oksigen juga pastinya jadi susah bernafas. Betul-betul, jadi pelajaran buat semua nih. Ya udah, sepanjang hari ini kan sudah ada berita yang viral ya dan juga jadi pembicaraan. Kita pilihkan 2 berita pilihan di Lensa Indonesia Malam ya. Ada apa aja nih Oscar? Iya, kita sudah siapkan 2 berita pilihan ini tentang pilkada di Jakarta. Di mana ini Pramono dan Rano Karno sudah mendeklar. Oh iya pilkada Jakarta nih panas ya. Terus yang kedua nih, berita kedua ada apa tuh Kar? Nah ini update tentang oknum polisi yang menembak siswa SMK. Oke, yuk kita langsung lihat aja yang pertama ya dari Jakarta, di mana Pramono Anung dan Rano Karno sudah mendeklarasikan kemenangannya. Ya, ojo ke susu ya Mas. Iya, padahal kita masih nunggu ya hasil resmi dari KPU gitu ya. Tapi memang sih mereka berdua ini punya alasan kenapa berani mendeklarasikan kemenangannya, Oscar. Tapi ini kira-kira bagaimana respon dari paslon nomor 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono? Kita lihat ya gimana responnya. Wih, persaingan antar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta semakin panas, sahabat. Setelah hari pencoblosan kemarin nih, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno mendeklarasi kemenangan mereka. Dasarnya apa ya? Kan KPU Jakarta belum selesai hitung manual perolehan suaranya. Hasil real account KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK per saat ini, pagi ini, dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07%. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei juga menunjukkan perolehan suara Pramono Rano unggul dari pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana. Lalu, bagaimana nih tanggapan Ridwan Kamil Suswono soal deklarasi Pramono Rano? Deklarasi Pramono Rano direspon Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Riza Patria. Sepertinya dia mencium ada kecurangan. Sehingga Riza Patria berani memberikan hadiah 10 juta rupiah bagi yang menemukan kecurangan pilkada saat masa tenang dan sebelum hari pencoblosan. Oke. Mohon bersabar, ini ujian ya. Deklarasi kemenangan boleh-boleh aja. Tapi ada baiknya kita tunggu hasil penghitungan manual KPU tanggal 15 Desember ya sahabat ya, biar afdol dan sah. Dari Jakarta, Tim Liputan RTV. Tuh, mending tunggu deh 15 Desember nggak lama kok ya. Jadi bagi para pendukungnya ini dulu ditahan dulu. Supaya kita yakin hasilnya dari resmi dari KPU langsung ya. Betul. Baiklah, dari Pilkada Jakarta kita beralih ke Semarang, Jawa Tengah. Tapi ini bukan tentang pilkada ya. Kita bahas tentang oknum polisi yang kemarin nembak siswa SMK. Iya, ini Aibda R ya. Aibda R ini kan menembak siswa SMA namanya Gama Rizkinata, siswa SMK ya. Dan ini memang jadi spekulasi di mana-mana. Tapi ini si Aibda R sudah ditahan selama 20 hari ya di Polda Jawa Tengah untuk penyelidikan perkara. Nah, ini selain menahan Aibda R, juga polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi. Bukti-buktinya juga termasuk senjata tajam yang diduga digunakan tawuran. Karena kan dugaan awalnya seperti itu ya. Iya, makanya biar jelas ini sebenarnya kenapa sih sampai ditembak nih anak SMK-nya. Aduh, kita lihat yuk.
Celurit, parang, dan aneka senjata tajam dipamerkan polisi pada konferensi pers di Mapolrestabes Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah senjata tajam ini diduga dibawa korban Gama Rizkinata dan kelompoknya saat insiden penembakan. Insiden itu terjadi saat Aibda R sedang berusaha melerai tawuran antar geng di wilayah Simongan, Semarang, Jawa Tengah pada Minggu dini hari. Polisi berdalih penembakan terjadi karena korban melawan saat anggota polisi sedang mengamankan tawuran. Saat ini Aibda R sudah ditahan di Polda Jawa Tengah selama 20 hari untuk proses penyelidikan. Polisi memastikan pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan. Untuk melakukan penyelidikan semaksimal mungkin dan setransparan mungkin dan tidak ada yang ditutupi. Kami yakinkan bahwa kita berproses hukum dengan baik dan benar. Demikian. Pasalnya apa? 338. Yang dalam laporan tersebut dia tertulis pasal 338 dan atau pasal 351 KUHP. Polisi juga menghadirkan saksi anak yang diduga mengetahui aksi tawuran yang dilakukan korban sesaat sebelum penembakan. Malam Minggu jam sekitar 11 saya ngejak aku iku tawuran terus lo kawin terus iku lanjutannya kan sakit. Kajaknya itu kata-katanya gimana? Ya, kata-katanya itu mau ikut dah tawuran. Aku ngomong nanti itu kenapa gimana wis dari ayo melu. Sayangnya, tidak ada pengacara yang mendampingi para anak di bawah umur ini saat dimintai keterangan di Mapolrestabes Semarang. Akibat tindakan eksesif yang dilakukan polisi, 1 pelajar meninggal dunia dan 2 lainnya terluka akibat tembakan senjata petugas. Selain terancam hukuman pidana, pelaku juga terancam hukuman terkait pelanggaran kode etik, penyalahgunaan senjata api. Dari Semarang, Jawa Tengah, Aji Pasa Lukadinata, RTV.